Masyarakat madani merupakan suatu bentuk tatanan masyarakat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faisal Mustaqim. dan saya Juan Faisal. Kami dari kelas D4 PM4A, program studi perancangan manufaktur, jurusan teknik mesin. Dalam video presentasi kali ini, kami akan membahas tentang masyarakat madani. Adapun untuk pengertian madani bakal dijelaskan oleh Juan. Pengertian madani. Istilah madani berasal dari bahasa Arab, yaitu madani yang artinya mendiami, tinggal, atau membangun. Dalam bahasa Arab, kata madani mempunyai beberapa arti, diantaranya yang beradab, orang kota, orang sipil, dan bersifat sipil atau perdata. Dari kata madana muncul kata madani yang berarti organisme atau paham masyarakat kota. Jadi, secara keseluruhan istilah masyarakat madani dengan mudah dapat dipahami sebagai keseluruhan istilah masyarakat madani dengan mudah dipahami sebagai masyarakat beradab, masyarakat sipil, dan masyarakat yang tinggal di kota atau paham masyarakat kota yang akrab dengan pluralisme. Dengan demikian, masyarakat madani merupakan suatu bentuk tatanan masyarakat yang mencirikan hal-hal seperti dan tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mewujudkan masyarakat madani adalah membangun kota budaya, bukan sekedar merevitalitas adab tradisi masyarakat lokal, tetapi lebih dari adalah membangun masyarakat yang berbudaya agamis sesuai keyakinan individual masyarakat berbudaya yang saling cinta dan kasih menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dalam bahasa Inggris, masyarakat madani sering diistilahkan sebagai civil society yang berarti masyarakat sipil. Menurut Adam B. Seligman, Adelphitas Civil Society yang berarti seperangkat gagasan etis yang mau mengejauhantah dalam berbagai tatanan sosial. Yang seperti paling penting dari gagasan ini adalah usaha untuk menyelaraskan berbagai tentangan kepentingan antara individual dengan masyarakat, antara masyarakat sendiri dengan kepentingan negara. Civil society atau masyarakat sipil sesuai dengan arti generik dipahami sebagai civilized society, masyarakat beradab, dan ditinjau konsep masyarakat madani baik melalui pendekatan bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Pada prinsipnya, makna yang relatif sama, yaitu menginginkan suatu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, demokrasi, ujar Ajat Sudrajat. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang pengertian masyarakat madani. Kemudian setelah kita mengetahui arti apa itu masyarakat madani, dalam video presentasi ini kita akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama itu, masyarakat madani harus melakukan fungsi dari dasar negara, persatuan negara, sistem negara, dan tujuan negara. Untuk pertanyaan kedua, dalam peradaban dunia pendidikan juga membutuhkan masyarakat yang madani. Apa saja peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, di sini kami akan menjawab untuk pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Dalam perwujudan masyarakat madani atau masyarakat yang beradab dan terwujud dalam sila-sila Pancasila antara lain, pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat madani adanya pengakuan causa prima, sebab pertama kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa diwujudkan masyarakat memiliki adab terhadap Tuhan seperti melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian untuk poin yang kedua, tidak ada saling memaksa kehendak memeluk agama karena adanya toleransi antar umat beragama. Jadi
dalam konteks masyarakat madani ini tidak memaksa untuk si A memeluk agama yang harus sama dengan si B. Jadi memiliki kebebasan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan untuk poin yang ketiga ini, adanya pelarangan ateisme di Indonesia. Negara atau pemerintah mengadakan fasilitas dalam menunaikan agamanya masing-masing. Jadi semua agama yang ada di Indonesia ini sudah ada fasilitas untuk menunaikan ibadahnya masing-masing, sudah disediakan dan sudah difasilitasi oleh negara. Kemudian dilanjut untuk sila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama itu memanusiakan manusia atau menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Tidak ada pembeda antara si kaya dan si miskin. Yang kuat dan yang lemah karena semuanya sama di hadapan Tuhan. Untuk poin yang kedua, pada sila kedua ini menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dalam masyarakat madani diwujudkan dengan adanya ruang publik yang luas untuk berpendapat dan adanya demokrasi dalam masyarakat. Misalnya dengan melakukan musyawarah dan menyelesaikan konflik secara bersama-sama. Untuk poin yang ketiga, itu adanya penegakan hukum yang tegas karena merupakan sebuah kedewasaan dan tanggung jawab yang besar dalam penegakan hukum. Kemudian untuk sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, ada quotes yang menarik dari Bung Hatta tentang Persatuan Indonesia, yaitu agar persatuan dan kepedulian tak semakin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini ada beberapa poin. Untuk poin yang pertama, rasa nasionalisme terhadap negara yang tidak berlebihan dengan menjaga kebudayaan asli Indonesia seperti sopan santun, gotong royong, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Untuk poin yang kedua, masyarakat madani tentunya memiliki rasa cinta bangsa dan tanah air dengan memiliki moral yang baik. Untuk poin yang ketiga, menggalang kesatuan dan persatuan dengan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah dan tidak membeda-bedakan karena semuanya bersaudara. Untuk yang keempat, memiliki atau memahami pluralisme. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan dengan keswadayaan dan kemandirian untuk menghasilkan. Adapun untuk sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada 4 poin dari sila keempat ini. Untuk poin pertama ini adanya demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dilanjut untuk poin yang kedua, dalam mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat seperti dalam masyarakat madani. Untuk yang ketiga, adanya kejujuran bersama dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika dalam pengambilan keputusan ini harus didasari dengan kejujuran. Dan dilanjut untuk yang keempat, pemutusan masalah menghasilkan keputusan yang bulat, bukan dengan pemungutan suara seperti yang terjadi di dunia barat. Dan terakhir untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat madani memiliki kemakmuran yang merata pada seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat seperti rasa kebersamaan yang diciptakan masyarakat madani. Tidak egois dan selalu ada rasa saling tolong-menolong. Jadi masyarakat madani itu tidak memiliki egois, melainkan memiliki rasa saling tolong-menolong yang tinggi. Dan untuk yang kedua dari sila kelima ini,
seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir dari sila kelima ini, yakni melindungi yang lemah agar kelompok masyarakat dapat bekerja. Berikut tadi itu jawaban untuk pertanyaan nomor pertama. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu dalam peradaban dunia pendidikan juga membutuhkan masyarakat yang madani. Apa saja peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima? Sebagai teori atau konsep, civil society sebenarnya sudah lama dikenal sejak masa Aristoteles pada zaman Yunani kuno, Cicero pada zaman Roma kuno, pada abad pertengahan, masa pencerahan, dan masa modern, dengan istilah yang berbeda-beda. Civil society mengalami evolusi pengertian yang berubah dari masa ke masa. Di zaman pencerahan dan modern, istilah tersebut dibahas oleh filsuf dan tokoh-tokoh ilmu-ilmu seperti John Locke, Thomas Hobbes, Fergus, J.J. Rousseau, Hegel, Tocqueville, Gramsci, Habermas, Dachredow, Gellner, dan di Indonesia dibahas oleh Arief Budiman, M. Amin Rais, Franz Magnisuseko, Rian Rashid, A.S. Hikam, Mosur Fakih. Masyarakat madani berasal dari proses sejarah barat. Akar pengembangannya mulai dapat diruntut mulai Cicero dan bahkan sejak zaman Aristoteles. Yang jelas, Cicero mulai menggunakan istilah society sivil dan filsafatnya dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18. Pengertian masyarakat madani atau civil society dianggap sama dengan pengertian negara, yakni suatu kelompok yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Untuk prinsip-prinsip dasar masyarakat madani, yang pertama ada persaudaraan. Hal ini didasarkan pada kesetiaan terhadap kebenaran dan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Ketika ada teman atau masyarakat yang membutuhkan pertolongan, menolongnya sesuai dengan kemampuannya. Ketika ada orang yang sedih, menghiburnya, membuat hatinya senang. Dan yang kedua, ada ikatan iman. Ikatan iman sebagai dasar paling kuat yang dapat mengikat masyarakat dalam keharmonisan. Meskipun keberadaan agama banyak di Indonesia, hal ini tidak masalah, asal tidak bertentangan dengan prinsip agama masing-masing. Dan yang ketiga ada ikatan cinta. Ikatan menyatukan perbedaan antara si kaya dan si miskin. Si kaya tidak memandang rendah orang yang kurang mampu dalam finansial, tidak juga pemimpin terhadap rakyatnya atau yang kuat terhadap yang lemah. Pondasi cinta ini diperkokoh dengan saling memberikan kenangan-kenangan dan hadiah. Dan yang keempat, ada persamaan si miskin dan si kaya di hadapan Tuhan dan di hadapan hukum peradilan. Yang kelima, ada toleransi umat beragama, adanya ruang publik yang bebas dalam menyatakan pendapat. Yang keenam, ada demokrasi dalam masyarakat tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Yang terakhir ada keadilan sosial. Antara hak dan kewajiban terdapat keseimbangan atau proporsional dalam membagi suatu fasilitas. Uraian di atas memperlihatkan tentang penerimaan masyarakat madani terhadap kemajemukan atau pluralisme. Prinsip-prinsip di atas sangat ideal diterapkan di negara manapun, tentunya dengan penyesuaian dengan kondisi lokal, keyakinan, dan budaya masing-masing. Peradaban adalah istilah Indonesia sebagai terjemah dari civilization, asal katanya adalah adab, yang artinya keharusan. Pembawaan yang baik, tingkah laku yang baik,
sopan santun, tata susila, kemanusiaan atau kesastraan. Ungkapan lisan dan tulisan tentang masyarakat madani semakin marak akhir-akhir ini, seiring dengan bergulirnya proses reformasi di Indonesia. Proses ini ditandai dengan munculnya tuntutan kaum reformis untuk mengganti Orde Baru yang berusaha mempertahankan tatanan masyarakat yang status QO menjadi tatanan masyarakat yang madani. Untuk mewujudkan masyarakat madani, tidaklah semudah membalikan telapak tangan, namun memperluas proses panjang dan waktu serta menuntut komitmen. Poin yang saya akan bahas adalah pembentukan moral. Meliputi yang pertama ada moral knowing, pengetahuan moral. Yang pertama, kesadaran moral atau hati nurani terdiri dari tanggung jawab moral dan mencari masalah untuk diinformasikan atau dipecahkan. Yang kedua, pengetahuan tentang nilai-nilai moral seperti rasa hormat, tanggung jawab, toleransi, perasaan kasih sayang, dan lain-lain. Yang ketiga, ada pandangan memikat hati. Pandangan yang memikat hati. Yang keempat, pertimbangan-pertimbangan moral. Yang kelima, pengambilan keputusan yang membawa dampak positif. Dan yang keenam, ada kemampuan untuk mengenal diri sendiri agar dapat melihat kembali perilaku dan melakukan evaluasi diri atau muhasabah. Yang kedua ada moral feeling atau perasaan. Di sini ada tuntutan mengikuti kata hati, mempunyai harga diri, kemampuan untuk empati atau mengidentifikasi, cinta pada kebaikan, pengendalian diri, kerendahan hati. Dan yang ketiga ada moral action atau aksi nyata moral. Ketika kita melakukan tindakan yang memiliki kemampuan kompetensi moral, kemampuan dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat madani atau civil society di Indonesia. Secara historis, masyarakat madani di Indonesia telah muncul ketika proses transformasi akibat modernisasi yang terjadi menghasilkan pembentukan masyarakat yang baru, berbeda dengan masyarakat tradisional. Akarnya sejak terjadi perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial Belanda. Hal tersebut mendorong terjadinya pembentukan masyarakat baru lewat proses industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan modern. Hasilnya antara lain adalah munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit pribumi yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi sosial modern di awal abad 20. Pertumbuhan masyarakat madani di Indonesia pernah mengalami suatu masa yang menjanjikan seperti pertumbuhannya. Hal ini terjadi sejak kemerdekaan sampai tahun 1950-an, yaitu saat organisasi sosial dan politik dibiarkan tumbuh bebas dan memperoleh dukungan kuat dari warga yang baru saja merdeka. Sehingga terdapat adanya demokrasi masyarakat dan toleransi menyikapi adanya pluralisme. Tetapi kenyataan sekarang ternyata aliran politik dan sosial yang tumbuh digunakan untuk persaingan atau pertarungan politik sehingga rasa kebersamaan berbangsa dan toleransi terkikis karena ego masing-masing. Kita lihat dari kalangan masyarakat terkecil yaitu keluarga. Di dalam sebuah keluarga pun kadang terjadi banyak perbedaan pendapat dan bahkan dapat berbeda keyakinan. Jika tidak ada undang-undang dan adanya Pancasila yang mengatur tentang kebebasan dalam hak asasi, pasti terjadi perpecahan dalam keluarga. Sehingga merambat ke memecah ke lingkungan masyarakat dan akhirnya lingkungan bangsa dan negara pun ikut terpecah. Demikianlah peranan Pancasila dalam mewujudkan masyarakat madani. Sebagai bangsa Indonesia, hendaknya bersama-sama berusaha mewujudkan masyarakat madani tersebut dengan mengimplementasikan nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Karena tidak ada ruginya bagi warga masyarakat yang melakukan kebaikan. Mari kita kembalikan kejayaan masyarakat madani yang dahulu pernah meraih kejayaannya pada bangsa Indonesia dengan keteladanan masyarakat kaum intelektual muda.
Masyarakat dapat mulai dari dirinya sendiri, mulai dari hal yang kecil, hal yang paling kecil mulai saat ini. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Semoga dengan adanya presentasi video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan kata. Saya Faisal Mustaqim Dan saya John Faisal. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.